Kitab Suci Indonesian Literal Translation. Injil Yeshua HaMasyiah menurut Yohanes pasal 12. Maria mengurapi Yeshua, ayat 1 sampai 11. Kemudian 6 hari sebelum Paskah, Yeshua datang ke Betania, tempat Lazarus yang telah meninggal, yang telah Dia bangkitkan dari antara orang mati itu berada. Lalu di sana mereka mengadakan perjamuan malam baginya, dan Marta terus melayani. Dan seorang dari antara mereka yang duduk makan dengan dia adalah Lazarus. Selanjutnya, dengan mengambil 1 liter minyak wangi, minyak nard yang murni, yang mahal, Maria mengurapi kaki Yeshua dan menyeka kedua kakinya dengan rambutnya, dan rumah itu pun dipenuhi dengan keharuman minyak wangi itu. Kemudian Yudas Iskariot, anak Simon, seorang dari antara para muridnya yang akan segera mengkhianati Dia, berkata, "Mengapa minyak wangi itu tidak dijual 300 dinar dan diberikan kepada orang-orang miskin?" Namun dia mengatakan hal itu bukan karena dia peduli terhadap orang-orang miskin, melainkan karena dia seorang pencuri, dan dia memegang kantong uang, dan apa yang dimasukkan dia mengambilnya. Lalu Yeshua berkata, "Biarkanlah dia, karena dia telah menyimpannya untuk hari penguburanku. Sebab kamu selalu mempunyai orang-orang miskin bersamamu, tetapi kamu tidak selalu mempunyai aku." Kemudian kerumunan orang banyak dari antara orang-orang Yahudi mengetahui bahwa Dia ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yeshua, melainkan juga supaya mereka dapat melihat Lazarus yang telah Dia bangkitkan dari antara orang mati. Namun para imam kepala berencana untuk membunuh Lazarus juga, karena berkaitan dengan dia banyak di antara orang-orang Yahudi berpaling dan percaya kepada Yeshua. Yeshua masuk ke kota Yerusalem, ayat 12 sampai 16. Pada keesokan harinya, kerumunan orang banyak yang datang ke perayaan itu, ketika mendengar bahwa Yeshua datang ke Yerusalem, mereka mengambil dahan-dahan pohon palem, dan mereka keluar untuk berjumpa dengannya, dan mereka berseru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Yahweh, Raja Israel." Dan ketika menemukan seekor keledai muda, Yeshua duduk di atasnya, sebagaimana yang telah tertulis, "Janganlah takut, hai putri Zion. Lihatlah, Rajamu datang sambil duduk di atas seekor keledai muda." Dan pertama-tama murid-muridnya tidak memahami hal-hal itu. Tetapi ketika Yeshua dimuliakan,
Mereka kemudian teringat bahwa hal-hal itu telah dituliskan mengenai dia, dan mereka telah melakukan hal-hal itu terhadapnya. Orang-orang Yunani ingin menjumpai Yeshua. Ayat 17 sampai 26. Kemudian kerumunan orang yang ada bersamanya, tatkala dia memanggil keluar Lazarus dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, mereka bersaksi. Sebab itu, kerumunan orang itu pun menemui dia, karena mereka mendengar dia telah melakukan tanda-tanda itu. Maka orang-orang Farisi itu berkata di antara mereka sendiri, "Perhatikanlah, ternyata kamu sama sekali tidak berguna. Lihatlah, seisi dunia telah pergi mengikuti dia." Dan dari antara mereka yang naik untuk dapat beribadah pada perayaan itu, ada beberapa orang Yunani. Lalu orang-orang itu menghampiri Filipus yang dari Betsaida, Galilea, dan mereka menanyai dia sambil berkata, "Tuan, kami ingin melihat Yeshua." Filipus pergi dan berkata kepada Andreas, dan Andreas serta Filipus berkata lagi kepada Yeshua. Namun Yeshua menjawab kepada mereka dengan berkata, "Waktunya telah tiba bahwa Anak Manusia akan dimuliakan. Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum yang jatuh ke dalam tanah tidak mati, dia akan tetap sebutir. Namun, jika dia telah mati, dia akan menghasilkan banyak buah. Siapa yang mencintai jiwanya, dia akan membinasakannya. Tetapi siapa yang membenci jiwanya di dunia ini, dia akan memeliharanya sampai hidup yang kekal. Jika seseorang melayani aku, biarlah dia mengikuti aku, dan di tempat aku berada, di sana pula pelayanku akan berada. Dan jika seseorang melayani aku, maka Bapa akan menghormati dia." Yeshua memberitahukan kematiannya. Ayat 27 sampai 43. "Sekarang jiwaku telah digelisahkan, dan aku harus mengatakan apa? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Namun, karena inilah aku telah datang pada saat ini. Bapa, muliakanlah namamu." Lalu suatu suara datang dari surga, "Aku pun telah memuliakan, dan aku akan memuliakan lagi." Maka kerumunan orang yang telah berdiri, ketika mendengarnya mereka berkata, "Ada guntur." Yang lain berkata, "Seorang malaikat telah berbicara kepadanya." Yeshua menjawab dan berkata, "Suara itu telah muncul bukan karena aku, tetapi karena kamu. Sekarang adalah penghakiman atas dunia ini. Sekarang penghulu dunia ini
akan diusir keluar. Dan jika aku ditinggikan dari dunia ini, maka aku akan menarik semua orang kepadaku. Dan dia mengatakan hal itu untuk menunjukkan dengan cara apa dia akan segera mati. Kerumunan orang itu menjawab kepadanya, "Kami telah mendengar dari Torah bahwa Hamasyah tetap hidup sampai selamanya. Dan bagaimana engkau berkata bahwa seharusnya lah Anak Manusia itu ditinggikan? Siapakah Anak Manusia itu?" Maka Yeshua berkata kepada mereka, "Hanya beberapa saat lagi terang itu ada bersamamu. Berjalanlah selagi kamu memiliki terang itu, supaya kegelapan tidak akan menguasai kamu. Dan siapa yang berjalan dalam kegelapan, dia tidak tahu kemana dia pergi. Selagi kamu memiliki terang, percayalah kepada terang itu, supaya kamu menjadi anak-anak terang." Yeshua mengatakan hal-hal itu, dan sambil menyingkir, dia menyembunyikan diri dari mereka. Namun, meskipun dia telah melakukan demikian banyak tanda di hadapan mereka, mereka tetap tidak percaya kepadanya, sehingga perkataan Nabi Yesaya dapat digenapi yang ia katakan, "Ya Yahweh, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah lengan Yahweh telah disingkapkan?" Oleh karena mereka tidak dapat mempercayai hal itu, maka Yesaya berkata lagi, "Dia telah membutakan mata mereka dan telah mengeraskan hati mereka, sehingga mereka tidak bisa melihat dengan mata dan mengerti dengan hati, serta berbalik, dan aku menyembuhkan mereka." Yesaya mengatakan hal-hal itu ketika dia melihat kemuliaannya dan berbicara mengenai dia. Meskipun demikian, banyak juga dari antara para pemimpin yang percaya kepada dia. Tetapi karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengaku, supaya mereka tidak menjadi terkucil dari sinagoga, sebab mereka mencintai kemuliaan manusia lebih daripada kemuliaan Elohim. Firman yang menghakimi, ayat 44 sampai 50. Adapun Yesua berseru dan berkata, "Siapa yang percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, melainkan kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan siapa yang melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Akulah terang yang telah datang ke dunia, supaya setiap orang yang percaya kepadaku, ia tidak tinggal dalam kegelapan. Dan jika seseorang mendengarkan firman-Ku dan dia tidak percaya, Aku tidak menghakiminya, sebab Aku datang tidak untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Siapa yang menolak Aku dan tidak menerima firman-Ku, ia mendapatkan Dia yang menghakiminya, yaitu firman yang telah Kuucapkan
Dia itulah yang akan menghakiminya pada akhir zaman. Sebab aku tidak berbicara dari diriku sendiri, melainkan Dia yang telah mengutus aku. Bapa sendiri telah memberikan perintahnya kepadaku, apa yang harus kuucapkan dan apa yang harus kukatakan. Dan aku tahu bahwa perintahnya adalah hidup yang kekal. Oleh karena itu, apa yang kukatakan adalah seperti yang telah Bapa katakan kepadaku, begitulah aku katakan.